nih untuk di like, share, dan juga subscribe YouTube channel kami di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Karena nantinya informasi, sosialisasi, serta evaluasi bulanan termasuk berbagai macam program ini akan disampaikan melalui tayangan di YouTube Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, termasuk juga informasi mengenai penerimaan peserta didik baru di tahun 2021 ini. Pastinya Bapak Ibu sekalian sudah tidak sabar menunggu acara pada pagi hari ini. Tapi kita hold dulu Bapak Ibu, karena kita masih menunggu rekan-rekan Bapak Ibu guru lainnya yang ingin bergabung dan juga wargi Jabar yang masih menunggu, masih menanti, dan juga kita menanti teman-teman yang bisa bergabung di YouTube channel Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang senantiasa mematuhi protokol 3M, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dan mencuci tangan, juga yang senantiasa mematuhi protokol untuk bisa kemudian bekerja dari rumah saja. Sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama, kita akan bertemu Bapak Ibu guru langsung dengan narasumber Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di antaranya nanti yang akan turut hadir adalah Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Dedi Supandi, SSTP MSI. Kemudian ada juga Bapak Sekdis, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Wahyu Mijaya, SHMSI. Dan tak lupa juga nanti akan bergabung bersama-sama dengan kami semua Bapak Kepala Bidang dari Pembinaan Sekolah Menengah Atas atau PSMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ada Bapak Insinyur Yesa Sarwedi Hamiseno, dan juga ada Bapak Kabid dari SMK Sekolah Menengah Kejuruan, ada Bapak Dr. Andes Deden Saiful Hidayat MPD. Juga akan bergabung Kepala Bidang dari PKLK Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Bapak Haji Nanang Nurwasid SPD, dan juga rekan-rekan jajaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Untuk itu Bapak silakan menyaksikan dan jangan lupa sarapan karena ini masih pagi, jangan sampai terjadi apa-apa nih walaupun di rumah aja. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama teras Rajimat 6 langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Baik, cek 1, 2, 3. Bapak Ibu mohon izin yang sudah bergabung dengan Zoom meeting, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Dan juga video atau gambarnya juga bisa terlihat dengan jelas? Oke, alhamdulillah kalau misalnya bisa terdengar dengan baik, dan semoga acara kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar
Sampai saat ini sudah ada sekitar 500 orang Bapak Ibu guru yang telah bergabung melalui Zoom meeting kami di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dan juga untuk diinfokan mungkin untuk teman-teman pelajar ataupun orang tua dari murid, orang tua dari siswa yang ingin bergabung juga kami menyediakan channel YouTube di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi Bapak Ibu bisa menyaksikan melalui dua channel kami dan tentunya nih jangan lupa di subscribe dan juga di like dan juga di share karena nantinya informasi berkaitan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mulai dari program, kemudian sosialisasi serta berbagai macam evaluasi ini akan kita share, akan kita infokan melalui YouTube channel kami. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon menunggu sejenak, sesaat lagi kita akan melangsungkan acara Teras Rajima 6 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan tema yang akan kita bawakan hari ini adalah informasi umum mengenai PPDB SMA, SMK dan juga SLB di Jawa Barat tahun 2021. Semoga ini bisa menjadi jawaban atas pertanyaan Bapak Ibu guru, juga masyarakat dan juga wargi Jawa Barat terkait pelaksanaan dan juga penyelenggaraan serta kebijakan di penerimaan peserta didik baru tahun 2021 nanti. Selamat pagi, selamat datang dan salam sejahtera saya ucapkan kembali untuk seluruh partisipan yang telah bergabung dari rumah masing-masing, yang telah mengikuti dan juga join di Zoom meeting kami Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Tak lupa juga saya ucapkan selamat datang dan juga selamat pagi bagi rekan-rekan media yang telah hadir di tengah-tengah kami, tentunya dengan protokol 3M, protokol kesehatan yang kami jalani di sini. Selamat datang di acara Teras Rajimat 6, di mana acara ini merupakan temu aspirasi masyarakat, pendidikan dan juga sekolah. Nantinya Bapak Ibu guru yang mengikuti melalui Zoom meeting ataupun melalui YouTube channel kami bisa turut menyampaikan aspirasi mengenai pendidikan dan juga sekolah, karena akan dijawab langsung oleh bapak-bapak dan juga oleh ibu-ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, jikalau nanti ada pertanyaan atau ingin menyampaikan aspirasi khusus untuk rekan-rekan guru dan juga tenaga kependidikan yang ikut melalui Zoom meeting, kiranya nanti boleh untuk mengetikkan di kolom chat yang ada di fitur Zoom ini beberapa pertanyaan yang nanti akan kami sortir dan kami pilih, kemudian akan dijawab langsung oleh Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Begitu pula sama seperti halnya di YouTube channel Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, teman-teman, rekan-rekan wargi Jawa Barat yang telah bergabung di YouTube channel Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, jika ada pertanyaan terkait hal-hal soal pendidikan dan juga sekolah, untuk boleh kemudian mengetikkan pertanyaan tersebut melalui kolom komentar yang ada di YouTube channel kami. Nantinya akan dijawab pertanyaan tersebut langsung oleh Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Baik, selamat datang kami haturkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang saat ini telah hadir di tengah-tengah kita bersama, Bapak Haji Dedi Supandi, SSTP MSI. Kemudian kami haturkan juga selamat datang kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang telah hadir juga bersama-sama dengan kami, Bapak Dr. Andes Wahyu Mijaya SHMSI. Kami juga sampaikan selamat datang kepada Kabid atau Kepala Bidang dari PKLK Bapak Haji Nanang Nurwasid SPD. Juga kami sampaikan selamat datang kepada Kepala Bidang PSMA Jawa Barat Bapak Insinyur Yesa Sarwedi Hamiseno. Selamat pagi kami haturkan kepada bapak-bapak semua dari Dinas Provinsi Jawa Barat yang akan bergabung bersama dengan kita semua Bapak Ibu melalui Zoom meeting dan juga rekan-rekan media yang ada di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Baik, Bapak Ibu semua, sesaat lagi acara Teras Rajimat 6 langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ini akan segera dimulai, karena telah hadir dan juga bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Kepala Dinas. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga sehat selalu untuk Bapak Kepala Dinas. Telah hadir juga ini bersama dengan kami semua, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan juga bapak-bapak dari Kepala Bidang SMA, SMK dan juga PLK di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan dan juga tenaga pengajar yang telah bergabung bersama kami semua melalui Zoom meeting yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Hingga saat ini telah ada sekitar 600 orang yang telah bergabung bersama kami semua. Sementara itu ada juga wargi Jawa Barat, masyarakat umum yang bisa bergabung melalui kami di YouTube channelnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
karena kami tayangkan juga secara live melalui akun YouTube channel tersebut. Kami ucapkan juga selamat datang kepada rekan-rekan media yang pada pagi hari ini telah bergabung bersama dengan kami, dan juga tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang harus dipatuhi kita bersama, menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga mencuci tangan. Untuk rekan-rekan media di kanan kiri ataupun di depan belakang dari rekan-rekan media tersebut ada hand sanitizer yang bisa digunakan. Jadi kita semua harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada di sini. Baik, Bapak Ibu semua, saya ucapkan selamat pagi, selamat datang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya wargi Jawa Barat, yang hari ini telah hadir dan juga bergabung di tengah-tengah kami semua. Ini merupakan acara pertama inisiasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan juga inovasi, di mana acara ini mempertemukan aspirasi masyarakat, kemudian juga aspirasi berkaitan dengan pendidikan dan juga sekolah. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan yang terhormat kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kepada Bapak Haji Dedi Supandi SSTP MSI. Selamat datang Pak, kami haturkan. Kemudian kami haturkan juga selamat datang dan salam sejahtera kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kepada Bapak Dr. Andes Wahyu Mijaya SHMSI. Selamat datang Pak. Kami sampaikan juga selamat datang kepada Bapak Kepala Bidang dari PSMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur Yesa Sarwedi Hamiseno. Tak lupa juga telah hadir bersama dengan kami semua Bapak Kepala Bidang dari PKLK Haji Nanang Nurwasid SPD, kemudian juga Bapak Kepala Bidang SMK Dr. Andes Deden Saiful Hidayat MPD, juga jajaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang telah hadir di tengah-tengah kami. Iya, kami sampaikan juga selamat datang kepada staf dan juga jajaran dari GTK, Bapak Budi. Selamat datang, terima kasih telah bergabung bersama kami semua. Saya ucapkan juga selamat datang kepada wargi Jabar yang sudah masuk melalui Zoom meeting, yang sampai saat ini saya cek sudah ada sekitar 750 orang. Ini merupakan hal yang menarik dan juga terlihat bahwa Bapak Ibu di Jawa Barat, Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan dan juga tenaga pengajar ini sangat antusias Bapak-bapak mengikuti acara di Temu Aspirasi Masyarakat Pendidikan dan Sekolah ini. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan terlebih dahulu, senang sekali saya pada pagi hari ini bisa bergabung di tengah-tengah Bapak-bapak dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta Ibu-ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan di tengah-tengah kami juga telah hadir rekan-rekan dari media. Saya sampaikan selamat datang dan salam sejahtera juga. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa Teras Terajiman 6 ini merupakan temu aspirasi masyarakat pendidikan dan juga sekolah, di mana kami membuka ruang-ruang komunikasi untuk menyampaikan aspirasi mengenai berbagai persoalan pendidikan yang ada di Jawa Barat, yang nantinya akan dijawab langsung dari sini oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Serta Bapak Ibu sekalian, kami juga menyampaikan program dan juga evaluasi bulanan
serta ingin mendekatkan informasi ini kepada Bapak Ibu dan juga masyarakat Jawa Barat dan juga stakeholder yang ada di Jawa Barat. Dan ini juga ruang yang terbuka untuk para pemerhati pendidikan turut berkontribusi menyampaikan aspirasinya demi memajukan pendidikan di Indonesia khususnya di Jawa Barat ini. Dan pada pagi hari ini tema yang akan kita angkat Bapak Ibu sekalian mengenai PPDB Bapak Ibu sekalian. Yaps. Jadi informasi umum persoalan PPDB SMA, SMK dan juga SLB di tahun 2021 di Jawa Barat. Tentunya kita semua tahu Bapak Ibu sekalian bahwa adaptasi kebiasaan baru ini membuat semua sektor ini harus adaptif terhadap wabah yang sedang terjadi dan juga perkembangan transformasi teknologi dan digital ini, yang membuat salah satunya sektor pendidikan ini juga turut adaptif menghadapi hal-hal ini. Untuk itu, izinkan saya untuk menyapa Bapak Kepala Dinas di sini. Selamat pagi Pak. Sehat selalu ya Pak. Boleh mohon izin menggunakan mic? Baik. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak. Saya ingin ini Pak, sebenarnya bahwa pendidikan di kita ini kemarin-kemarin masa-masa COVID-19 di tahun 2020 ini sempat mengalami istilahnya belajar di rumah melalui pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh secara daring. Dan untuk itu Bapak Kadis boleh Pak sebelumnya menyapa teman-teman dan juga rekan-rekan guru yang hadir melalui Zoom meeting di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta YouTube channel di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ya, saya izin langsung ya. Boleh. Saya kira terlalu ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Kepada teman-teman media pers saya ucapkan selamat Hari Pers Nasional ya. Jadi hari ini adalah Teras Rajiman itu salah satu agendanya dibuka dalam rangka bertepatan dengan Hari Pers Nasional. Saya ucapkan juga terima kasih atas selama ini yang masukannya buat kita semua, dan juga hadir di bersama saya Pak Sekdis, Pak Kabid SMA, Pak Yesa, Pak Kabid SMK, Pak Deden, Pak Kabid PKLK, ada juga yang mewakili dari Kabid GTK. Hari ini setiap tanggal 10 dalam setiap bulan nanti kita akan melakukan agenda Teras Rajiman. Teras Rajiman 6 itu, Rajiman 6 adalah nama jalan. Jadi tidak kenapa kita namakan teras? Teras ini singkatan dari temu aspirasi. Jadi kalau aspirasi bercerita tentang harapan dan keinginan dari sebuah individu untuk menyampaikan rencana cita-cita ke depan, maka di depannya ada kata temu. Temu itu karena kita bertemu. Walaupun dalam kondisi saat ini dibatasi dengan protokol kesehatan, makanya ada sebagian Zoom. Saya lihat udah ada 779 yang saat ini mengikuti Zoom. Ada beberapa strategi dan sosial market yang kita sampaikan, karena selama ini komunikasi yang ada sebagai konteks layanan dasar pendidikan selalu tersendat kepada komunitasnya, sehingga banyak komunikasi itu tersampaikan ke beberapa hal yang beberapa hal itu sebetulnya bisa segera ditanggulangi. Tentunya hari ini beberapa informasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah tentang PPDB. Jadi PPDB yang tahun ini akan kita lakukan ada beberapa perbedaan ataupun ada beberapa hal-hal baru yang ini merupakan sebuah regulasi yang akan kita coba keluarkan. Di antaranya tentang kalau prinsip masih sama, prinsipnya akuntabel, terus prinsip transparan dan prinsip objektif. Nah, langkah-langkahnya hari ini sedang kita melakukan penyusunan perubahan Pergub tentang PPDB. Setelah itu nanti akan kita lakukan uji publik tentang aturan tersebut dari pemerhati ataupun peduli pendidikan. Lanjut juga ditindaklanjuti oleh pembuatan juknis, termasuk juga nanti kita ada rencana untuk pelaksanaan PPDB itu sendiri. Jalur masih tetap ada jalur afirmasi yang di dalamnya juga terdiri dari KTM, ada prestasi dan juga perpindahan orang tua. Itu kalau dulu, kalau sekarang istilahnya adalah perpindahan tugas, itu bedanya.
Nanti setelah itu beres nanti ada jalur zonasi. Kepanitiaan PPDB ini ada berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin panitia PPDB itu berada di Rajiman atau berada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk 2021 ketua panitia PPDB itu adalah seluruh kepala cabang dinas. Ya. Jadi seluruh kepala cabang dinas dari 1 sampai 13 dia adalah ketua pelaksana PPDB di wilayahnya. Nah, yang ada di Dinas Pendidikan di sini adalah hanya koordinator. Jadi nanti Pak Sekdis dengan Kabid ini adalah koordinator PPDB. Kami nanti akan memantau PPDB yang ketuanya adalah para kepala cabang dinas dengan mencoba melakukan roadshow ke beberapa tempat yang harus dilakukan segera langkah-langkah penyelesaian dalam PPDB. Itu perbedaannya dengan yang tahun kemarin, termasuk juga untuk jalur prestasi. Kalau kemarin dilakukan dengan nilai UN, nah untuk tahun ini maka nilai rapot pada 5 semester terakhir yang disampaikan oleh sekolah itu adalah bagian dari pola yang akan kita nilai untuk PPDB. Nah, evaluasinya adalah dari tahun kemarin lulusan SMP dan lulusan MTS ini paling hanya terserap di 41% di negeri. Jadi kalau jumlah SMA, SMK ataupun SLB negeri hanya 833, sedangkan jumlah swasta ada 4146, maka PPDB tahun ini kita berharap seluruh teman-teman di sekolah swasta masuk dalam sistem PPDB. Jadi nanti dalam sistem PPDB ini siswa ada pilihan bukan hanya negeri. Kita pun juga akan mencantumkan nama sekolah swasta biar dijadikan pilihan dalam rangka jalur PPDB yang kita harapkan. Yang lain yang perlu saya sampaikan pada teman-teman itu tadi terkait dengan PPDB adalah informasi, terutama ini yang ada di Zoom, tentang keterlambatan pembayaran gaji guru non PNS. Selama ini heboh di beberapa media, termasuk juga ke aspirasi kepada yang terhormat tentang keterlambatan pembayaran gaji guru non PNS. Di sini nanti ada Pak Tajim Subag Keuangan, tapi intinya keterlambatan pembayaran gaji non PNS dan BOPD ini adalah terjadinya pembaharuan sistem pengelolaan keuangan daerah menjadi di SIPD. Nah, pembaharuan keuangan di SIPD ini mengacu kepada peraturan Menteri Dalam Negeri. Tentunya kenapa ini bisa berdampak sebetulnya hanya di awal saja. Kalau sudah berjalan kesananya bisa dilakukan percepatan. Nah, honorarium GTK guru tenaga kependidikan non PNS yang menggabungkan ke BOPD dengan total anggaran di tahun ini kurang lebih 1,9 triliun. Jadi untuk honor GTK non PNS dengan BOPD tahun ini sampai di 1,9 triliun. Pembaharuan ini di tahap awal memang perlu sebuah adaptasi, sehingga adaptasi ini diantaranya karena ada perubahan di Permendagri, maka adaptasinya akan berdampak terhadap pengelolaan tim keuangan, termasuk kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat di kami di Dinas Pendidikan dengan kebijakan desentralisasi anggaran. Jadi anggaran nantinya akan lebih banyak terdesentralisasi di tiap cabang dinas, sehingga pembaharuan ini memerlukan sebuah adaptasi yang baru dan ini berdampak terhadap agak bergesernya layanan, tapi kita sudah lakukan solusi-solusi. Solusinya diantaranya adalah desentralisasi pengelolaan BOPD atau pengelolaan SPP gratis dari kami Kepala Dinas Pendidikan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan. Ini saya pikir kedepannya akan mempercepat proses layanan. Dan kita Kepala Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan pelimpahan kewenangan kepada KCD untuk sebuah desentralisasi anggaran yang nantinya akan berdampak terhadap percepatan yang ada. Yang lainnya sedang dilakukan percepatan verifikasi. Sebetulnya verifikasi ini sudah dilakukan dan validasi di guru tenaga kependidikan non PNS pun juga sudah dilakukan oleh setiap cabang dinas. Insya Allah mudah-mudahan di
eh, pekan depan atau di mudah-mudahan di pekan ini Pak Tajim ya, yang kaitan dengan gaji guru non PNS itu sudah bisa cair di pekan depan. Kalaupun nanti hal ini terjadi perbedaan, misalnya perbedaan itu antara di cabang dinas yang satu dengan cabang dinas yang lain bisa saja berbeda, karena tadi dengan pola yang kita lakukan dengan desentralisasi. Itu tentang keterlambatan gaji non PNS. Yang ketiganya perlu saya sampaikan tentang program rumah, sebelum ke program rumah subsidi, yang BOPD ini rencananya akan disalurkan di bulan ini selama sebanyak 2 bulan, itu sekitar 238 miliar. Jadi BOPD ini adalah subsidi pemerintah untuk biaya operasional pendidikan bagi pelaksanaan SPP gratis dan honorarium non GTK, itu sekitar di 41 miliar untuk bulan Januari ini. Yang selanjutnya tentang perumahan rumah subsidi Bataru. Jadi Bataru ini kalau dikatakan banyak yang nanya ke saya, Mbak, Bataru itu apa? Jadi Bataru itu singkatan dari Bakti Padamu Guru, itu singkatan. Pengertiannya adalah pemberian fasilitas rumah subsidi bagi penyelenggara pendidikan. Penyelenggara pendidikan itu bisa guru, PNS non PNS, bisa penjaga sekolah kalau itu penyelenggara pendidikan, dan yang lainnya. Apakah hanya untuk SMA? Tidak. Jadi bagi penyelenggara pendidikan di level sekolah dasar, menengah maupun sekolah menengah atas. Titiknya sudah ada, dan nanti per hari ini pun juga sudah ada yang melakukan akad kredit. Bahkan nanti di tanggal 17, insya Allah 17 Februari itu akan ada teman-teman dari guru yang sudah membeli perumahan itu, mereka akan mulai pindah rumah di lokasi tersebut. Nah, nanti itu akan kita groundbreaking di lokasi tersebut, termasuk juga penyerahan akad kredit untuk rumah yang Bataru tadi. Jadi tidak, peran kita karena non APBD itu adalah tidak berperan untuk membangun perumahan, tapi kita memfasilitasi bahwa kami di guru-guru siap untuk melakukan pengisian rumah-rumah fasilitas yang rumah subsidi, yang selama ini mungkin pasarnya selama secara sepihak sulit menemukan pasar. Nah, selanjutnya ada juga teman-teman wartawan, Pak, kami bisa enggak? Ya bisa aja, asal dikatakan di belakangnya pendidikan gitu kan. Jadi kalau wartawan pendidikan kan gitu kan. Jadi kan akhirnya sama aja penyelenggara pendidikan gitu. Nanti titik lokasinya silakan bisa dilihat, nanti kita udah sebarkan juga untuk pendaftarannya dengan link namanya si Kasep. Nanti link, jadi orang mau daftar mau apa di link tersebut. Terus yang lainnya perlu saya sampaikan tentang seleksi bakal calon kepala sekolah. Nah, seleksi bakal calon kepala sekolah ini kemarin sudah terseleksi secara administratif 280, tetapi per hari ini ada 1 orang yang meninggal dunia, sehingga hasil yang lulus seleksi administratif tinggal di 278. Per tanggal 11 nanti besok mereka akan melakukan tes substansi dengan LP2KS. Nanti setelah dilakukan tes substansi dinyatakan lulus atau layak melalui tes substansi, mereka akan melakukan diklat selama 3 bulan. Ya, jadi perkiraan nanti di bulan Juli itu sudah tersedia calon-calon kepala sekolah yang sudah lulus baik substansi maupun diklat. Dan nanti di Juli ke sana itu akan mencoba mengisi kepala-kepala sekolah yang per hari ini sampai dengan Desember 2021 akan terjadi sekitar di 182 kepala sekolah yang kosong karena pensiun dan lain sebagainya. Tentunya kita pun juga sudah sampaikan pendaftarannya melalui link si Cakap. Jadi untuk rekrutmen kepala sekolah kita pun juga sudah sampaikan dengan secara ini. Mungkin teman-teman dari media pers juga tahu, per hari ini juga beredar, saya lihat di inilah koran, di mana tentang situs
porno dari apa Kisundanet ya. Nah, itu juga saya baca tadi pagi. Jadi ada situs yang masuk di buku sosiologi siswa untuk SMA kelas 12, dan di dalamnya itu kalau dibaca merujuk kepada situs www.kalangsunda.net. Nah, ternyata si situs Kalang Sunda ini setelah dibuka ini berisi situs orang dewasa. Nah, saya juga sudah coba ke teman-teman IT, ternyata memang dimanakan seperti itu. Nah, langkah kita seperti apa? Langkah kita kita akan mengajukan surat ke kementerian untuk dan tembusan kepada Kemenkominfo untuk menutup dan memblokir situs tersebut. Dan termasuk juga kita akan sampaikan kepada Kemendikbud sebuah aspirasi agar berhati-hati untuk memberikan izin terbitnya mata pelajaran yang membuka atau merujuk kepada situs-situs tertentu. Karena mungkin saja situs tersebut di penerbitan di tahun 2010 tidak berisi itu, gitu kan. Nah, sehingga kita berharap nanti ke depannya para penulis, kepada teman-teman para penulis baik buku ataupun apa, sebaiknya kalau merujuk ke situs tolong gunakan situs yang resmi yang dibuat oleh pemerintah ataupun yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan baik pusat atau daerah, sehingga tidak terjadi lagi tiba-tiba situs itu berganti menjadi situs dewasa. Itu sikap kita, dan mudah-mudahan ini bisa disebarkan kepada teman-teman para orang tua bisa memberikan edukasi kepada anak-anak di kelas 12, karena bagian di buku itu ternyata saya lihat di beberapa sekolah mereka banyak menggunakan buku sosiologi yang itu. Yang lain yang perlu saya sampaikan adalah tentang beberapa aplikasi yang sudah kita terbitkan di Januari ini, nanti bisa diinikan. Yang aplikasi layanan itu pertama adalah aplikasi layanan tentang AKB. Jadi kalau bertanya tentang berapakah sekolah yang sudah siap untuk melakukan tatap muka, itu kita sudah ada linknya. Jadi link AKB, di situ ada sekolah yang daftar. Kalau saya lihat per hari ini ada 2.700 sekian yang sudah daftar untuk siap tatap muka. Jadi itu sih hanya kita mempersiapkan secara link kesiapan sekolah yang sudah siap melakukan tatap muka. Karena pasti ini terus berjalan, gitu kan. Nah, terus setelah itu kita pun juga melakukan penilaian dari 2.700 sekian, berapakah yang sebetulnya sudah layak. Itu ternyata per hari ini ada 600 sekian sekolah. Nanti di link itu bisa dilihat, di link AKB. Pertanyaannya sekarang, kapan dibuka tatap muka atau tidak? Nah, itu menunggu rekomendasi dari gugus tugas kabupaten kota. Ya. Jadi bagian dari pembukaan itu adalah menunggu tugas kabupaten kota, tapi saya di Dinas Pendidikan dengan satuan pendidikan di sekolah hanya mempersiapkan. Jadi kalau hari ini mempertanyakan berapakah yang siap tatap muka, di link itu ada. Tapi apakah akan terjadi tatap muka, menunggu rekomendasi gugus tugas. Berarti hari ini masih melakukan daring pun juga kita sudah siapkan sarananya. Jadi berbagai pola kita sudah siapkan sehingga tidak lagi menjadi sebuah persiapan dadakan, sehingga kalaupun keputusan harus segera dibuka, kita pun juga sudah siap untuk datanya. Itu yang aplikasi yang AKB. Aplikasi yang kedua adalah tentang telusur. Jadi kita mengeluarkan nanti aplikasi telusur. Aplikasi ini untuk mengecek keberadaan siswa SMA maupun SMK yang dia sekarang berada di mana orang itu. Sekaligus nanti akan saya coba menghitung dari sana, sebetulnya betul enggak bahwa lulusan SMK ini adalah penyumbang pengangguran. Nah, saya mau cek nanti di aplikasi telusur itu. Apakah betul misalnya sekian
di 13% gitu kan. Jangan-jangan tidak segitu gitu kan. Jangan-jangan memang hanya melihat usia kan gitu. Bahwa usia sekian dia tidak sekolah atau tidak punya pendidikan sehingga dianggap itu adalah lulusan sekolah. Ini bagian dari aplikasi yang akan kita keluarkan, termasuk juga setiap ada kunjungan tamu ke kami itu pun juga kita sudah lakukan ada barcode tentang survei kepuasan masyarakat. Jadi nanti kita buat di situ ada survei untuk masukan-masukan kepada kami sehingga kita membuka komunikasi dan sekaligus belanja masalah dari luar. Sebenarnya seperti apa sih dinas pendidikan yang harus kita lakukan. Aplikasi yang terakhir adalah tentang JFLS. Jadi JFLS ini berisi tentang Jabar Future Leader yang berisi tentang program beasiswa untuk mahasiswa di PLS. Tahun ini anggarannya 25 miliar. Nanti akan dimulai di bulan Juli ke depan. Ada perbedaan dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin hanya untuk mahasiswa yang bersekolah di Jawa Barat. Nah, untuk tahun ini kita tambah cakupan, yaitu bukan hanya untuk sekolahnya di Jawa Barat, tapi sekolah dimanapun, mau di UGM misalnya di Jogja, mau di DKI, mau di mana, tapi asal dia orang ber-KTP Jawa Barat, silahkan untuk mengajukan program beasiswa JFLS. Nanti bisa dilihat linknya di link JFLS tersebut. Termasuk juga bisa menanyakan ke beberapa kontak dialog yang berada di sana. Kira-kira itu yang inti per hari ini, yang beberapa hal-hal yang memang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Dan ini akan berjalan teras Rajiman ini 1 bulan 1 kali setiap tanggal 10, mau ada audien atau tidak, tapi kita akan tetap berjalan menyampaikan informasi-informasi. Nanti bisa dijadwal sesuai dengan tema ke depan seperti apa yang harus dilakukan. Bisa saja nanti misalnya di saat nanti akan berjalan PPDB, seluruh cabang dinas pun juga menyampaikan di teras Rajiman ini tentang beberapa persiapan PPDB yang akan datang. Nah, per hari ini PPDB memang baru akan kita siapkan masih di peraturannya, belum nanti uji publik dan sebagainya, dan ini akan berjalan di sekitar di bulan Juni dan Juli. Tetapi per hari ini pun juga sudah mulai ramai suasananya gitu kan, karena kekhawatiran orang tua dengan kondisi khawatir ketidakjelasan seperti apa mungkin untuk anaknya melanjutkan sekolah. Makanya hari ini kita sampaikan untuk link PPDB tersebut. Saya pengen lihat ini yang di pertanyaan, yang di chat. Iya. Bisa dilihat nggak? Tadi ada yang bertanya. Terakhir tuh link daftar. Oh, link daftar hadir. Kirain teh nanyain link pendaftaran apa. Saya kira itu ya. Saya silahkan kembali ke pembaca. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan atas informasi yang disampaikan. Baik, rekan-rekan media sekalian, sekarang adalah sesi bertanya gitu. Jadi di sesi pertama ini saya akan membuka line up 3 pertanyaan untuk kawan-kawan media. Mangga boleh diajukan, boleh mengacungkan tangan. Oke, 1, ada lagi, 2, 1 lagi. Oke, baik. Boleh Kang, ada mikrofon. Assalamualaikum Pak, saya Parwan dari PRSNI. Ini tadi Bapak sudah menyebutkan terkait ujian nasional kan yang sudah tidak akan menjadi patokan kelulusan. Nah, ini untuk beberapa sekolah yang kayak sekolah menengah STM lah, itu harus praktek, itu penilaiannya nanti gimana Pak? Apakah juga cuma hanya rapot atau ada praktek uji ya Pak? Nanti Pak Dede bisa lengkapi. Praktek itu ada Pak tetap. Karena SMK itu kalau tidak ada praktek ya bukan SMK namanya. Cuma nanti teknis ujian prakteknya kita batasi dengan sejumlah alat. Ya. Jadi jangan ada penggunaan alat dalam praktek yang dipergunakan secara bersama-sama.
Gitu. Jadi misalnya alat itu ada 5, misalnya per 5 orang, maka prakteknya per 5 orang dengan jarak yang diatur sesuai protokol kesehatan. Nanti siswa yang sudah praktek itu kembali ke pulang, maka alat ini kita sterilisasi dulu si alatnya. Setelah anaknya disterilisasi, jadi masuk nanti siswa yang lain. Kira-kira itu teknisnya. Tapi itu Pak Deden ada tambahan? Baik, terima kasih Pak Kadis atas jawabannya. Dilanjutkan dengan teteh yang di sebelahnya, boleh teh? Tadi ingin bertanya. Assalamualaikum, saya Evi dari Darpena. Pak, mau tanya untuk yang tadi Bapak bilang swasta nanti akan dimasukkan di PPDB. Nah itu teknisnya seperti apa? Kemudian kesiapan dari swasta sendiri mereka mau atau seperti apa gitu? Terima kasih. Jadi link PPDB itu nanti akan berisi pilihan ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Ya. Kita akan coba kalau memang cerita mau dan tidak mau, insya Allah maulah, gitu kan. Apakah di awal ini masih memenuhi kendala? Mungkin juga, tapi akan kita biasakan, gitu kan. Jadi di awal ini di 2021 di link PPDB itu siswa bisa memilih termasuk ada yang swasta. Karena di sana pun juga akan kita menunjukkan kan ada program KITM. Jadi program KITM itu adalah program pemberian sekitar per siswanya 2 juta untuk keluarga tidak mampu yang dia masuk ke negeri tetapi dia masuk ke swasta gitu kan. Jadi caranya adalah saat mereka tidak bisa masuk ke negeri, pilihannya ke swasta, maka dari bukti mereka sudah mendaftar ke negeri tapi tidak bisa masuk tertentu dan mereka masuk ke swasta, itu akan kita masukkan nanti ke kategori rawan melanjutkan pendidikan. Dan itulah nanti yang akan menerima bantuan, meskipun mereka di sekolah swasta tetap akan kita bantu di luar BOPD dan BPMU. Pak Yesa ada tambahan? Ada kendalanya? Ada kendala yang swasta masuk di jalur. Sebentar ya, ada tambahan. Nanti secara teknis yang sekolah swasta masuk di sistem PPDB. Ya, terima kasih Pak Zedis. Jadi intinya bahwa nanti di dalam kita akan melakukan sosialisasi ke sekolah swasta. Di dalam sistem PPDB nanti, terutama di zonasinya, itu akan dimasukkan daftar sekolah swasta di zonasi tersebut. Tapi tentu saja tidak semua sekolah swasta mungkin akan bergabung ya. Karena walaupun juga kita juga ada, kalau dia sebenarnya tidak ada ruginya kalau swasta itu ikut. Karena dia nanti akan dipilih oleh sekolah-sekolah di sekitar sekolah negeri itu di daerah sekitarnya. Kemudian penyalurannya tetap saja bahwa kita juga akan ada koordinasi dulu dengan sekolah swasta yang bersangkutan. Jadi selama dia ada di sistem PPDB, sekolah tersebut wajib menerima sekolah limpahan dari KITM tadi. Tapi kalau dia nggak memasukkan berarti enggak. Jadi siswa juga tidak bisa memilih misalnya sekolah yang levelnya atas ya sekolah swasta atau Taruna Bakti ataupun sekolah mana ya. Karena yang sekolah yang bersangkutan mungkin tidak masuk di dalam sistem PPDB kita. Ya. Jadi itu intinya itu secara teknis seperti itu. Terima kasih. Saya minta dari peserta Zoom, jadi peserta Zoom ada yang bertanya 1 atau 2 orang, nanti setelah itu selesai terus kita doorstop ya dengan teman-teman. Sudah ada ini Pak, mohon izin pertanyaannya sebentar. Oke, ini saya bacakan ya Pak. Dari Pak Syahrul Roni, Assalamualaikum, punten Pak, kalau ketua KCD sebagai ketua PPDB di kami, KCD tidak jadi
Oh, KCD 10 masih PLT. Jadi gimana terus untuk jalur prestasi PPDB? Adakah tes kompetensi khusus? Terima kasih dari SMKN 1 Cirebon. Apa pertanyaannya? Pertama KCD-nya masih PLT. Iya. KCD-nya masih PLT. Ya kemudian akan saya isi sebelum PPDB udah terisi itu yang definitif. Ya. Oke. Terus apa lagi? Kemudian jika yang SMK apakah ada kompetensi khusus, Pak? Oh, Pak Deden. Ada perbedaan kompetensi khusus. Baik. Silakan Pak Kabid SMK. Baik, terima kasih Pak Kadis. Untuk PPDB SMK tahun ini memang menurut Permendikbud yang terbaru ada sedikit perubahan kaitan dengan penambahan porsi untuk memaksimalkan 10% bagi daerah di sekitar sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai uji kompetensi juga dibolehkan di dalam Permendikbud dan itu nanti diserahkan kepada sekolah. Namun untuk secara keseluruhan kita akan ada jalur akademik secara rapot umum dan kedua juga ada kelas-kelas persiapan industri yang memang disiapkan dengan memenuhi kriteria tertentu. Barangkali itu Pak. Jadi untuk SMK memang dibolehkan untuk tes khusus tapi nanti barangkali disesuaikan dengan kondisi COVID yang sekarang sedang terjadi. Begitu. Gitu ya. Jadi tadi menanyakan yang KCD yang kosong itu KCD 3 Bekasi kosong. Terus KCD 10 kosong. Kalau ya akan kita isi sebelum PPDB gitu. Kapan Pak diisinya? Nyampe Februari inilah kita isi usulkan ya. Ini ada yang bertanya di itu? Yap, ini ada lagi Pak. Mohon izin dari SMA N8 Depok ingin bertanya untuk kuota belajar gratis dari pemerintah kan sudah berakhir. Apakah ada program kuota belajar gratis dari pemerintah daerah Jawa Barat? Kuota internet? Yap, betul. Untuk kuota untuk yang negeri? Yap. Untuk kuota nanti itu sudah diatur di dalam Juknis baik BOPD maupun BOS ya. Jadi silakan nanti pergunakan untuk kuota bisa di dana BOPD, bisa di dana BOS. Tetapi yang tidak boleh adalah terjadi duplikasi baik dari dana BOS maupun dari BOPD. Nah, sekarang mah doakan aja regulasi pengelolaan keuangannya segera beres sehingga nanti BOPD ini bisa segera cair gitu kan. Dan kita insya Allah di pekan depan sudah bisa melakukan pencairan. Pak Tajim ya. Gitu ya, saya kira Baik. cukup ya. Iya, betul. Baik. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang telah hadir dan juga menjawab beberapa persoalan pendidikan di Temu Aspirasi Masyarakat, Pendidikan dan juga Sekolah Teras Racimak 6. Kami aturkan juga terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah bergabung dan juga Bapak Ibu guru yang telah bergabung melalui Zoom meeting dan juga YouTube channel kami. Setelah ini akan ada doorstop dari Bapak Kepala Dinas yang akan dilakukan melalui pintu di depan. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami. Mohon izin. Temu Aspirasi Masyarakat Pendidikan sini, dan izin, Sekolah. Di sini. Ya, boleh di sini Bapak-bapak boleh ikut berfoto juga bersama. Baik, kameranya sudah siap ya Kang ya? Mohon izin Pak, boleh agak jaga jarak. Punten. Baik, kita foto bersama terlebih dahulu.
Oke, kamera siap, Kang? Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas yang telah bergabung bersama kami. Ya, boleh. Boleh kepada rekan-rekan media jika ini ingin bertanya langsung kepada Bapak Kepala Dinas.